Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Aljair. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah konfigurasi dari WordPress dari web server, database server, terus ada DNS server, WordPress, dan ada subdomain yang berisikan file index HTML yang akan menampilkan foto saya dan data diri saya. Sebelum ke penjelasan langkah-langkah konfigurasi yang sebelumnya saya buat, di sini saya menggunakan setup VirtualBox untuk VirtualBox sebagai virtual mesinnya, dan OS-nya saya menggunakan Ubuntu Desktop 24.0. Dan di sini saya mengaktifkan network host only adapternya. Apa itu host only? Host only? Host only itu adalah jaringan privat antara PC host dengan virtual machine. Jadi kesimpulannya virtual machine dan PC host bisa saling berkomunikasi tanpa jaringan internet. Oke, selanjutnya kita masuk ke virtual mesin Ubuntu-nya. Sebenarnya kita cek dulu apakah sudah satu jaringan dengan PC host kita dengan memasukkan perintah ip-a. Nah, di sini sudah terlihat IP-nya 192.168.6056 dan sini sudah terkoneksi dengan IP host di PC saya gitu. Jadi sudah berjalan. Oke, selanjutnya kita akan cek apa saja sudah aktif running dengan perintah sudo systemctl status Apache 2. Nah, sini sudah terpasangkan aktif running, jadi Apache 2 atau web servernya sudah aktif gitu. Oke, kita langsung ke penjelasan langkah-langkah konfigurasi dari Apache atau web servernya dengan masukkan dan saya akan menjelaskan yang sebelumnya saya buat dengan memasukkan perintah cd fdc terus Apache 2 situs available /ps. Nah, sini saya sudah membuat file subdomain Zaki Alnet config dan Zaki.net config. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi dari Zaki Alnet config dan subdomain Zaki Alnet config dengan perintah sudo. Saya akan masuk ke Zaki Alnet config-nya dulu. Sini terdapat pertama ada server adminnya webmaster dan ada server name dan server alias. Kenapa ada server name dan server alias? Karena ketika saya akan mengakses di browser PC kita, ketika tanpa www ini kita bisa mengaksesnya gitu. Tapi jadi ketika www Zaki Alnet bisa terus tanpa www juga bisa gitu. Dan dokumen rootnya saya mengarahkan ke folder var www html. Kenapa ke html? Karena folder html ini terdapat file-file WordPress dan service-service yang dibutuhkan oleh WordPress-nya. Karena nanti di bagian domain www.zaki-alnet ini
saya akan menampilkan tampilan WordPress ketika di search di browser PC kita gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang subdomainnya dengan perintah sudo nano subdomain sekialnet conf. Nah, di sini hampir mirip, terdapat server adminnya juga, dan terdapat server name dan server aliasnya juga, dan terdapat dokumen rootnya saya arahkan ke subdomain Jaki-Alnet. Kenapa ke subdomain Jaki-Alnet? Karena www subdomain Jaki-Alnet ini saya ingin menampilkan foto saya dan data diri saya, tidak menampilkan WordPress gitu. Jadi berbeda domain gitu, berbeda tampilan gitu. Oke, selanjutnya saya akan ke langkah selanjutnya. Selanjutnya adalah Jaki-Alnet. Kita masukkan perintah sudo apa aja dua cdl website. Nah, di sini terdapat default server www Jaki-Alnet dan default Jaki-Alnet, artinya www subdomain Jaki-Alnet ini dan Jaki-Alnet sudah terdaftar, jadi apa saja sudah bisa melayani request kedua domain tersebut. Kenapa di sini ada Jaki-Net? Karena sebelumnya saya buat Jaki-Net, ternyata Jaki-Net domain Jaki-Net sudah ada yang punya gitu. Jadi saya membuat lagi dengan nama domain Jaki-Net dan www subdomain Jaki-Alnet. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke penjelasan dari database server atau MySQL ya, dengan perintah sudo MySQL menu masukkan. Nah, di sini sudah masuk ke database server menggunakan MySQL untuk menyimpan data WordPress-nya. Oke. Selanjutnya saya akan mengecek database apa yang berada di MySQL ini dengan perintah show databases. Nah, di sini ada WP Jaki-Al yang sebelumnya saya buat. Ini adalah domain utama dari WordPress-nya. Database ini untuk domain utama gitu. Jadi ini adalah domain utama dari database domain utama gitu sebenarnya. Oke, selanjutnya saya akan masukkan perintah user select user from user host from user from MySQL user where user Jaki. Kita ulang Jaki-Al titik koma.
user where user was, oh ini select, ini harusnya T. Oke, di sini saya sudah berikan akses database WordPress dengan perintah select user host from mysql.user where user ketik Zaki out. Oke, selanjutnya print, kita masukkan perintah. Saya akan memasukkan perintah show green for Zaki localhost. Nah, di sini kita ada grant on privilege on WP Zaki Al to Zaki Al localhost. Artinya WordPress bisa melakukan operasi di database ini, gitu. Oke, langkah selanjutnya saya akan menjelaskan. Sebentar, saya akan buat exit. Selanjutnya saya akan menjelaskan page 9 atau DNS servernya dengan perintah cd itu pin slash scan. Di sini saya akan mengecek zona yang sebelumnya sudah saya buat. Saya sebenarnya sudah buat zonanya di nama config lokal dan ditujukan di database Zakinet ini. Oke, di sini saya akan masuk ke sudo nano config lokalnya dan saya akan menjelaskan di dalamnya dan apa-apa yang sudah saya ganti di dalamnya. Nah, di sini saya sudah menambahkan zona untuk Zaki Alnet, terus tipenya master ini filenya ditujukan di db Zaki Alnet gitu. Oke, selanjutnya saya akan membuka yang db Zaki Alnet ini. db Zaki Alnet. Nah, di sini sudah terdapat Zaki Alnet. Teks ini sebenarnya sudah saya buat dan terdapat Zaki Alnet in 192.168.6056 dan www subdomainnya juga in 192.168.6056. Jadi artinya Zaki Alnet dan www subdomain ini sudah pointing ke IP 192.168.6056. Oke, selanjutnya kita akan cek zonanya apa sudah terlog dengan perintah www Zaki Alnet 127.0.0.1. Nah, di sini sudah terkoneksi dengan servernya zona nama Zaki Alnet dan addressnya 192.168.6056. Selanjutnya kita cek juga yang subdomain apakah sudah ada. Nah, di sini sudah ada juga jaringan servernya www subdomain Zaki Alnet address 192.168.6056. Artinya di sini kita terkoneksi antara DNS server dan database server.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instalasi WordPress-nya atau langkah-langkah konfigurasi WordPress-nya dengan perintah Word dengan perintah id var sebenarnya kita clear dulu cd dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan langkah-langkah konfigurasi yang sebenarnya sudah saya buat. Konfigurasi WordPress yang sebenarnya sudah saya buat dengan memasukkan perintah cd var html slash. Nah, di sini ada wp-config ini. Nanti saya akan menjelaskan wp-config ini. Selanjutnya saya akan membuka file wp-config php-nya dengan perintah sudo nano config. Di sini adalah tampilan dari PHP-nya, dan di sini saya sudah menggantikan define database namanya dengan wp-jtl, dan define database usernya dengan jtl, dan define database passwordnya dengan 1 2 3 4 5. Tapi define db hostnya saya tetap localhost. Kenapa localhost? Karena database dan DNS server ada di server yang sama gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan selanjutnya dengan perintah Oke, di sini saya akan mengakses browser kita. Terus kita akan memasukkan perintah kita akan mengecek di sini sudah terkoneksi, jadi artinya jika PC host kita sudah terkoneksi dengan PC host kita sudah terkoneksi oleh domain JavaAlert ini, artinya antara WordPress dengan database MySQL sudah berhasil terkoneksi gitu. Oke, selanjutnya saya akan cek yang subdomain jadi di sini terdapat dua file yang sebenarnya saya buat, ada index.html dan foto jpg yang sebenarnya saya kirimkan ke virtual machine ini.
Dan di sini saya akan masuk ke file index HTML-nya dan saya akan menjelaskan file codingan HTML-nya dengan masukkan perintah sudo index HTML dengan index HTML. Nah, di sini sebenarnya sudah saya buat. Saya menggunakan CSS klasik, ada background colornya, dan MG-nya juga saya menggunakan CSS. Dan paling penting adalah identitas mahasiswa ini. Terdapat nama saya, NIM saya, nama saya Muhammad Jair, dan kelompok kelas saya. Dan di sini di bawah ini ada foto saya yang nanti akan keluar di subdomain jadi Alnet gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke cek apakah subdomain jadi Alnet sudah bisa diakses di PC host kita. Nah, jadi file HTML tadi yang subdomain jadi Alnet sudah bisa diakses di PC host kita dengan tadi ada nim saya, ada nama saya Muhammad Jair, dan kelas saya kelompok dan kode kelas 4302, dan ada foto saya. Oke, selanjutnya kita akan cek koneksi dari PC ke VM servernya dengan buka cmd, lalu masukkan IP total mesinnya dengan 192.168.60.5. harusnya bisa. Oke, sudah bisa. Jadi wajar kalau domain jadi Alnet dan subdomain jadi Alnet bisa diakses di PC host kita. Oke, selanjutnya saya akan mengasih penjelasan bagaimana domain-domain ini bisa diakses di PC host dengan cara buka notepadnya, lalu buka file, open, buka Windowsnya, ke Windows, terus masuk ke sistem 32. Ini sistem 32 dua kali, terus masuk ke drivers, terus masuk ke IDC-nya nama kosong, kita harus ganti ke all files-nya, baru kita muncul hostnya. Klik open untuk hostnya. Nah, di sini sudah terdapat, sudah saya isikan saya tambahkan di bagian bawah ini IP dari virtual machine-nya dan subdomain yang sudah saya buat agar bisa diakses di PC host Windows kita. Dengan begini PC saya bisa resolve domain-domain yang sebenarnya saya buat tanpa perlu DNS server X0-nya. Oke, selanjutnya kita coba tes cmd dengan ping 192.168, ping www apakah sudah terkoneksi. Ternyata sudah terkoneksi. Wajar saja kalau www.alnet ini bisa diakses di PC
PC host kita. Terus selanjutnya kita cek juga yang subdomain ya, subdomain. Oke, sudah bisa, sudah terkoneksi, artinya sudah terkoneksi dengan PC host kita, sudah terkoneksi antara PC host dan virtual mesinnya. Wajar saja jika file subdomain JKLNet bisa diakses di PC host kita. Oke, sekian penjelasan dari saya Muhammad Zaki Aljair. Sebelumnya, jadi keseluruhan project ini saya sudah berhasil. Pertama, saya setup WordPress di domain utama dengan konfigurasi Apache virtual host, terus database MySQL, terus ada semua file WordPress dan PHP, dan tentunya PHP yang diperlukan WordPress. Dan yang kedua, saya berhasil membuat subdomain dengan halaman HTML yang menampilkan identitas saya, nama saya, identitas saya, dan foto saya. Yang ketiga, dari project ini saya bisa belajar tentang bagaimana belajar bagaimana agar tidak agar kita dapat pelajaran dari kesalahan itu. Jadi gini, dari project ini saya belajar ketika kita mendapat kesalahan, di situ sih kita akan mendapat pelajaran agar kita tidak agar kita tidak terjerumus kesalahan itu lagi gitu. Dan yang ketiga, yang keempat, memastikan semua service seperti Apache, MySQL, dan Pin 9 berjalan dengan baik dan bisa diakses di PC host. Dan yang selanjutnya, semua service jalan stabil dan web bisa berjalan dengan lancar. Oke, sekian dari saya Muhammad Zaki Aljair. Jika ada pertanyaan dari video ini, tanyakan saja di komen, saya akan balas. Dan jika ada yang mau tanya tentang file-file apa yang diperlukan, tanya saja ke komen di bawah, saya akan balas dan saya akan pas respon. Oke, sekian dari saya Muhammad Zaki Aljair. Mohon maaf jika masih salah dalam bertutur kata. Sekian dari saya Muhammad Zaki Aljair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya.